Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang bahayanya penyalahgunaan nafza. Nafza itu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif, atau lebih sering disingkat nafza. Mengacu pada kelompok senyawa, pada umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Nafza dikenal juga sebagai dengan istilah narkoba. Menurut pakar kesehatan, nafza sebenarnya adalah senyawa-senyawa yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan tergantungan. Dan juga di sini ada akibat menyalahgunakan narkoba dan ketergantungan akibat menyalahgunakan efek menggunakan nafza. Pertama adalah ketergantungan. Akibat narkoba bisa membuat seseorang menjadi ketergantungan, namun perlu diketahui bahwa tidak semua orang mengonsumsi narkoba akan merasakan tergantungan selama zat aditif berbahaya dalam narkoba belum merusak sel-sel otak. Dan yang kedua juga sel-sel otak. Kerusakan sel otak ini ialah yang akan mengakibatkan ketergantungan dan juga dapat menimbulkan dampak narkoba lainnya. Kondisi ini juga akan membuat penderita sulit menghentikan pemakaian narkoba. Bahkan ketika mereka berusaha keras untuk menghentikan pemakaian narkoba, berhenti narkoba, penggunaan perubahan sel saraf otak. Dan selanjutnya ada seseorang yang perubahan sel saraf otak. Seseorang yang mengonsumsi narkoba secara berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang panjang akan memicu perubahan sel saraf dalam otak, yang kemudian akan mengganggu komunikasi antar sel saraf. Bahkan dalam kondisi yang kronis, setelah konsumsi narkoba dihentikan, efek tersebut akan menetap dalam jangka waktu yang cukup lama. Terus yang selanjutnya juga ada daya ingatan yang menurun. Daya ingat yang menurun itu dampak perubahan sel saraf otak dapat menyebabkan daya ingat menjadi penurun atau bahkan kehilangan ingatan. Hal ini dikarenakan jenis obat-obatan asam gamma, hidroksibutirat, dan rohypnol dapat mengakibatkan efektif sedatif atau mengantuk, perubahan perilaku koordinasi tubuh terganggu, kebingungan, hingga melemahnya daya ingat seseorang. Kehilangan keseimbangan tubuh. Beberapa jenis narkoba dapat mempengaruhi saraf otak dan organ keseimbangan di telinga, sehingga tubuh dapat mengalami gangguan keseimbangan. Hal ini dikarenakan otak bertanggung jawab untuk mengkoordinasi gerakan. Oleh karena itu, seseorang pecandu narkoba tidak diperbolehkan untuk mengemudi. Dan halusinasi akibat penyalahgunaan narkoba juga bisa membuat orang mengalami perubahan kesadaran atau halusinasi. Hal ini tentu akan membuat penggunaan narkoba menjadi sulit untuk melakukan aktivitas, mengikuti pelajaran, dan sulit untuk konsentrasi. Jadi yang di atas yang tadi saya jelaskan semua, intinya nafza itu adalah merugikan bagi kita semua dan berpengaruh buruk pada kita atau pada manusia, seperti gangguan daya ingat yang tadi saya jelaskan, mudah lupa, gangguan perasaan dan kemampuan otak untuk menerima
eh, memilah dan mengolah informasi, tidak dapat bertindak rasional, gangguan persepsi menimbulkan ilusi dan halusinasi. Terus gangguan motivasi, malas belajar dan bekerja dengan akibat prestasi sekolah menurun, berubahnya nilai-nilai yang dianut semula, gangguan kendali diri, tidak mampu membedakan mana yang baik dan tidak. Terima kasih. Mohon maaf dari saya yang masih banyak untuk belajar. Secukupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.